بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bab ma jaa fi riya, bab apa yang telah datang tentang riya. Wa qaulillahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, dan hanyalah ilah kalian itu ilah yang satu. Al-ayatu tamamul ayati, kesempurnaan ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amal saleh dan tidak menyekutukan dengan beribadah kepada Rabb-nya bersama selain Rabb-nya. Munasabatu dzikri hadzal babi fi kitab tauhid, kecocokan penyebutan bab ini dalam kitab tauhid adalah annahu lamma kana riya'u mukhillan bitauhidi wa muhbitan lil amali alladhi qaranahu nasaba ayyunabbiha alaihi al-muallifu fi hadzal bab, bahwa tatkala riya itu merusak tauhid dan menghapus amalan yang dibarengi oleh tauhid, maka cocok mu'alif mentanbih tentang riya dalam bab ini, ya, karena riya tergolong asyirkul asghar, ya. Riya'u masdaru ra'a, itu masdar dari ra'a yura'i, mura'atan wariya'an. Mura'ah ini masdar, kalau riya isi masdar namanya. Isi masdar itu hurufnya kurang dari apa namanya, kurang atau lebih dari apa fiilnya. Contohnya misalkan iktasala, masdarnya iktisal, ya, isi masdarnya gosal, ya, gosalun atau gosal. Wa huwa ayyaksuda ayyaran nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yadmaru fi qalbihi sifatan ukhra, yaitu dia bermaksud untuk agar manusia melihat bahwa dia beramal dengan amalan sesuai sifat, sedangkan di dalam dia menyembunyikan dalam hatinya sifat yang lain. Maksudnya apa? Jadi dia beramal secara nampak untuk Allah, tapi di dalam hatinya untuk selain Allah. Qul al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ay kulin lin nasi, yang dimaksud adalah nabi. Ana basyarun mislukum ay fil basyariyati laisa li minar rububiyyati wala minal ilahiyyati syai'un. Artinya pada manusia itu tidak ada bagiku dari rububiyah dan ilahiyah sedikit pun. Jadi Nabi SAW tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah, sama seperti manusia biasa, maka tidak layak untuk dijadikan tempat meminta.
annama ilahukum ilahu wahid ay ma'budukum bihaqqin alladzi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarikalah. Artinya sesembahan kalian yang benar itu adalah yang aku ajak kalian untuk mengibadahinya, yaitu sesembahan yang satu tidak ada sekutu baginya. Yarju liqa rabbih ay yakhaful masira ilaihi wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamah. Jadi berharap bertemu dengan Rabb adalah takut, ya, ma'al masira ilaihi, ya, al masira ilaihi. Masir ini tempat kembali padanya. Wa yatma'u bi ru'yatihi, dan juga dia menginginkan untuk melihatnya kelak pada hari kiamat. Amalan sholihan huwa makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajhah. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan syariat, yang niatnya adalah wajah Allah, itu amal soleh. Jadi kalau walaupun sesuai syariat tapi tidak diniatkan wajah Allah, itu bukan amal soleh. Sebaliknya diniatkan karena Allah tapi bukan, tidak sesuai dengan syariat, maka itu juga bukan amal soleh. Wala yusyriku bi ibadati rabbi ay la yura'i bi amalihi. Jangan melakukan kesyirikan dengan Rabb-nya, dengan menyembah Rabb-nya. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan ayat ini, jangan melakukan riya pada amalannya. Jadi bukan syirik besar, ya. Ahadan nakiratun fi siyakin nafi. Ini ada nakirah pada konteks nafi. Ahadan di sini nakirah dan dia berada pada jumlah nafiyah. Ya, nafiyahnya apa? Lam, la, ya. La nafiyah. Wala yusyriku bi ibadati rabbi ahadan. Nah, namanya apa? Jumlah manfiyah, terdapat dalamnya nakirah. Nah, berarti fata'ummu kulla ahadin kainan man kana, maka umum mencakup setiap orang siapapun dia. Ya. Al-ma'na al-ijmali ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhbiran nasa annahu basyarun mithluhum fil basyariyyah laisa lahu minar rububiyyah wal uluhiyyatu syai'un. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengabarkan manusia bahwa dia adalah manusia seperti mereka pada sifat kemanusiaan. Tidak memiliki rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Wa innama muhimmatuhu iblagu ma yuhihillahu ilaih. Dan tugasnya beliau hanya menyampaikan apa yang diwahyukan padanya. Wa ahammu ma uhiya ilaihi, dan yang paling penting yang diwahyukan padanya annal ma'buda haqqan ma'budun wahidun, bahwa yang disembah secara benar adalah sesembahan yang satu, wallah, yaitu Allah Ta'ala. La yajuzu yushrika ma'ahu ahadun fil ibadah. Tidak boleh disekutukan bersama Allah seorang pun dalam ibadah. Wala budda minal masiri ilaih fi yaumil qiyamah, dan pasti dia akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Walladzi yarjun najata fi hadzal yaumi min adzabillahi yasta'iddu lahu bil amal al khalisi minasyirkil muwafiqi lima syara'ahu Allah. Barang siapa yang berharap selamat pada hari ini dari azab Allah, maka dia memiliki persiapan untuk dirinya dengan amal yang murni dari kesyirikan dan juga sesuai dengan syariat Allah, ya keluar daripadanya apa? Bid'ah. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah anna fihal amra bi ikhlasil amali minasyirkil ladzi minhu riya, bahwa di dalam ayat ini terdapat perintah untuk memurnikan amalan dari kesyirikan. Di antara kesyirikan adalah riya. Ma yustafadu minal ayati, yang bisa diambil faedah dari ayat ini, al-ula anna aslad dini huwa ifradullahi bil ibadati. Asal agama adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Keluar daripadanya riya, ya, dan juga kesyirikan. Atsaniya anna riya asyirkun, bahwa riya termasuk dari kesyirikan.
Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirku fil ibadah. Bahwa kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin adalah kesyirikan dalam hal ibadah. Ya. Ini bantahan bagi al-kuburiyun yang mereka meyakini bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Mereka meyakini ada pencipta selain Allah. Padahal kesyirikan mereka terjadi pada uluhiyah sebagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh orang sekarang. Mereka beralasan dengan itu, meyakini itu dalam rangka menghalalkan perbuatan mereka berupa berdoa kepada selain Allah, bertabaruk kepada selain Allah, yang merupakan tauhid uluhiyah. Ar-rabi'ah annahu la yajuzu ay yu'bada ma'allahi ahadun la minal asnami wala minal anbiya wassalihin wala ghairihim. Yang keempat, bahwa tidak boleh disembah bersama Allah seorang pun, tidak dari kalangan patung, para nabi, orang soleh dan yang selain mereka. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang meyakini bahwa kesyirikan itu kalau orang menyembah patung. Adapun para nabi, para malaikat itu tidak masalah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', qala Allah taala, Allah mengatakan, ana agna syuraka'a anis syirki. Aku adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu atau kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah, rawahu Muslim. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amalan kemudian dia menyekutukan bersamaku pada amalan tersebut dengan selainku, aku tinggalkan amalan itu dan kesyirikannya, rawahu Muslim. Ana agna syuraka yani syirki ay an musyarakati ahadin, yaitu apa? Dari bersyirikat dengan seorang pun, gak butuh Allah. Kalau kita kadangkala butuh apa? Butuh yang namanya teman, butuh yang namanya partner. Karena kita nggak bisa sendirian. Bisnis kita butuh kepada pekerja. Bangun rumah kita butuh kepada tukang. Berarti kita butuh kepada bersyirikat. Wa amalin fihi syirkun, dan dari amalan yang terdapat kesyirikan ditinggalkan, tidak dibalas, bahkan mendapatkan dosa bagi orang yang beramal tadi. Asyraka ma'i fihi ghairi ay qasada bi amalihi ghairi minal makhluqin. Artinya apa? Dia berniat dengan amalanku tadi atau dengan amalannya selain aku dari kalangan makhluk. Ngaji kalau ada ustadz, belajar kalau ada orang tua, sholat kalau ada cewek. Nah, berarti apa? Riya. Taraktuhu wa syirkah ay lam aqbal amalahu bal atrukuhu lidzalikal ghair. Aku tidak akan terima amalannya. Nah, ini dalil bahwasanya kalau riyanya mendominasi dan dia tidak mencoba berlepas diri dari riya tadi, ditakutkan sholatnya tidak sah, ya. Tidak sah. Bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi tidak sah. Kalau memang riyanya mendominasi. Tapi yang namanya manusia kan ya terlintas kadang riya tadi. Maka kewajibannya adalah dicegah. Bahkan aku tinggalkan amalan tersebut untuk orang lain tadi, dibiarkan. Ya memang betul tadi si imam misalkan sholat karena ada calon mertua kan, senang dia ngelihat si imam sholat kan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kan gitu kan. Benar, Allah biarkan, ya yang nerima adalah tadi orang lain. Mana hadis ijmalan, makna hadis secara global, yarwin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wajal. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, wa huwa ma yusamma bil hadisil qudsi, disebut dengan hadis qudsi, hadis yang suci. Annahu yatabarra'u minal amali alladhi dakhalahu musyarakatun li ahadin biriya'in aw ghairihi, bahwa Allah berlepas diri dari amalan yang kemasukan pengsyirikatan untuk seorang
dengan cara riya atau yang lainnya, li'annahu subhanahu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi, karena Allah subhanahu tidak menerima kecuali amalan yang ikhlas karena wajahnya. Munasabatu dzikrihi fil bab annahu yadullu ala adami qabulil amali alladhi dakhalahu riya'un aw ghairuhu min anwa'i syirki. Kecocokan penyebutan bab ini bahwa bab tersebut menunjukkan kepada tidak diterimanya amalan yang kemasukan ria, ya, yaitu ria yang mendominasi, ya, yang memang nggak ada niat untuk Allah, karena Allah, memang murni karena apa? Karena pokoknya apa? Dia giveaway, ngasih motor karena apa? Konten, ngasih makanan karena konten. Nah ini murni ya dia karena konten ya, tidak diterima. Ya. Mau antum masaknya, ya, pancinya sebesar ini rumah, atau yang lainnya dari jenis-jenis kesyirikan. Ma'istafadu minhu, yang bisa diambil faedah dari ayat tersebut atau dari bab tersebut. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, at-tahdhiru minasyirki bi jami' ashkalihi. Nah, peringatan dari kesyirikan dengan seluruh bentuknya, mau yang kecil mau yang besar. Wa annahu mani'un min qabulil amal, bahwasanya itu mencegah dari diterimanya amalan. Atsaniya wujubu ikhlasil amali lillah min jami'i syawa'ib syirki. Wajib memurnikan amalan karena Allah dari segala noda kesyirikan. Asalisa wasfullahi bil ghina, Allah tersifati dengan ghina, ghani, maha kaya. Ya, maksudnya tidak butuh kepada siapapun. Arabi'a wasfullahi bil kalam, Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat kalam. Nah, bukan menunjukkan ini bantahan bagi Mu'tazilah, bagi Asy'ariyah, ya, bagi Jahmiyah, yang mereka meyakini Allah tidak berbicara. Sekalipun Allah berbicara, maka kalamnya adalah kalam qadim, bahwa Allah itu berbicara dulu, tidak ada permulaan. Adapun sekarang ya tidak ada lagi pembicaraan. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu, ala ukhbirakum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ketahuilah, aku kabarkan kepada kalian, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian? Nah, ini para sahabat, kita tahu keutamaannya dan keikhlasannya. Jadi nggak ada orang yang mengatakan aku ikhlas. Indi, menurutku, dibandingkan apa? Dajjal. Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi, yang orang tidak sadar kalau itu syirik. Ya. Kalau orang sholat atau menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu jelas syirik. Tapi kalau riya itu kadang orang yang belajar sendiri lupa kalau itu syirik. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, rawahu Ahmad. Seorang lelaki yang berdiri untuk sholat, dia perbagus sholatnya karena apa yang dia lihat dari pandangan manusia, rawahu Ahmad. Akhwafu af'alu tafdil. Nah, akhwaf adalah fi'il tafdil, ai asyaddu khaufan, paling ditakuti. Ya, karena selagi ya di sisi dia amalannya tidak diterima dan juga mendapatkan dosa. Sahibul fitnatil uzma, yaitu orang yang terkena fitnah yang besar, sumya masihan, atau pemilik fitnah yang besar, disebut dengan masih. Ya, li'anna ainahu mamsuhatun, karena matanya, ya, karena satu matanya mamsuhatun, terhapus. Au li'annahu yamsaul arda ayaqta'uha bisur'atin, atau karena dia mengusap bumi, artinya dia membelah bumi atau memotong bumi dengan cepat. Taib.
terhapus ya masaha ya. Terhapus. Ya betul ya, matanya terhapus atau hilang. Taib. Ad-Dajjal, kasirud Dajjal ay al-kadhib. Dajjal itu maksudnya banyak, kasirud Dajjal. Dajjal itu dusta. Ya, Dajjal itu tukang dusta ya. Asyirkul khafi samahu khafiyan. Nah, kenapa Nabi mengatakan khafi? Li'anna sahibahu yudhiru anna amalahu lillahi wa huwa fil batini qad qasada bihi ghairah. Karena pelakunya menampakkan amalan dia karena Allah, ternyata dia menyembunyikan dalam hatinya apa? Maksud untuk selain Allah. Khafi itu tersembunyi. Ya. Yuzayyinu salatahu yuhassinuha wa yutiluha wa nahwu dzalik. Dia bagus-bagusi salatnya, panjang-panjangi salatnya, Al-Baqarah dibaca dan yang semisalnya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, mana secara global untuk hadis ini adalah kana sahabatu yatadzakaruna fitnatal masihid dajjal wa yatakhawwafuna minha. Nah, yang pertama sahabat itu ternyata mereka saling murojaah, saling mengingatkan tentang fitnah dajjal dan mereka saling takut dari fitnah tersebut. Ya manusia. Nah, ini untuk apa? Menambah keimanan ya. Itu para sahabat kalau nongkrong ya kerjaannya begitu. Apa namanya? Menumbuhkan, menguatkan rasa iman. Fa akhbaruhum sallallahu alaihi wasallam anna hunaka mahdhuran yakhafahu alaihim. Nabi mengabarkan kepada mereka bahwa di sana ada yang perlu dikhawatirkan, yang Nabi takuti menimpa mereka. Asyadda min khawfil fitnati dajjal, lebih khawatir dibandingkan fitnah dajjal. Wa huwa syirku fil niyyati wal qasdi, adalah kesyirikan pada niat dan tujuan. Alladzi la yadharu linnas, yang tidak nampak di hadapan manusia. Sulit ya kita memastikan orang itu ikhlas atau tidak, tapi setidaknya kelihatan dari cara beramalnya ya, dari apa, dari muamalahnya, dari ibadahnya terlihat kalau orang betul-betul ikhlas, dan terlihat tatkala apa, tertimpa musibah, terlihat tatkala mendapatkan nikmat. Summa fassarahu bi tahsinil amali alladhi yubtagha bihi wajhullah min ajli ru'yatin nas. Kemudian beliau tafsirkan contohnya adalah dengan memperbagus amalan yang harusnya dimaksudkan wajah Allah, tapi justru karena apa? Dipandang manusia. Munasabatu dzikril hadis fil bab anna fihi tahdhira minar riya. Di dalam bab ini terdapat peringatan dari melakukan riya, wa fihi tafsiruh, dan juga ada penafsirannya. Ma istafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini, al-ula fil hadisi syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nashuhu lahum. Ya. Bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan menasihati mereka. Ya, khawatir. Ya. Dari apa? Mereka tertimpa kepada musibah. Ya, bukan justru sebaliknya ya, orang kita giring untuk tertimpa musibah ya. Asaniya anna riya'a akhwafu 'ala salihina min fitnatid dajjal, bahwa riya itu yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh dari fitnah dajjal. Ya, antum bayangkan saja, ini para sahabat kita sudah tahu lah kesalehannya, sudah ditazkiyah oleh Allah. Paling dikhawatirkan menimpa mereka. Apalagi apa yang selain mereka ya. Jadi jangan dikira ya ustadz, ulama itu mereka bersih dari apa? Dari noda riya ini. Hati mereka bersih dari ini, enggak. Makanya kenapa para ulama memperingati kita, selalu memperingatkan kita, tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran, Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah.
sesuai pemahaman para sahabat, karena begitulah manusia, nampaknya bagus, dalamnya buruk, ya. Jadi kalau misalkan kita bergantung kepada manusia, siap-siap saja kita akan tersesat. Asalisa al-hadaru minar riya'i wa minasyirki umuman. Peringatan dari riya dan dari kesyirikan secara umum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.